beasiswa NTB ini kan investasi pendidikan yang tak pernah lekang oleh zaman ya Bang. Jadi kayak beasiswa NTB ini salah satu ikhtiar pemerintah daerah kita untuk meningkatkan kualitas daripada masyarakat kita, sumber daya kita mungkin tidak bisa dirasakan dalam 1-2 tahun, tapi saya percaya ketika kita mengirimkan masyarakat putra-putri daerah sekolah ke luar negeri, akan ada hal kedepannya nanti yang akan bisa membantu perkembangan di NTB ke depannya. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam acara bincangtribunlombok.com. Dalam acara ini kita akan membahas beragam informasi dan cerita menarik yang tentunya inspiratif bagi para Tribuners di rumah, berasal dari bumi Nusa Tenggara Barat tentunya. Dan edisi kali ini cukup spesial, kita akan membahas tentang Beasiswa NTB, program Beasiswa NTB ya. Dan program ini cukup populer di Nusa Tenggara Barat di era kepemimpinan Zul Rohmi. Kenapa? Karena program ini seharusnya membuka peluang para pelajar, para mahasiswa NTB untuk bisa mengakses pendidikan di luar negeri. Ini menyedot perhatian banyak mahasiswa yang selama ini tentunya ingin kuliah luar negeri tapi bingung caranya ikut seleksi yang nasional, mungkin takut untuk bisa bersaing gitu. Nah, ini membuat banyak mahasiswa NTB akhirnya bisa mengakses pendidikan dan beasiswa ke luar negeri. Program ini cukup hebat. Sejak awal kita tahu banyak sekali kontroversi, tapi sampai saat ini alhamdulillah program ini sudah berhasil dan mengirim ratusan, bahkan hampir 1000 lebih mahasiswa baik yang ke luar negeri maupun di dalam negeri. Untuk membahas bagaimana sebenarnya program beasiswa NTB ini dilaksanakan dan segala hal tentang beasiswa NTB ini, kita sudah mengundang, bersama kita hadir Sri Hastuti Nopila dari Kepala Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Iptek Brida NTB, dan juga tamu spesial lainnya alumni Polandia nih, salah satu mahasiswa yang sudah dikirim oleh Pemprov NTB kuliah ke Polandia dan sekarang balik ke NTB untuk membangun daerah, yaitu Muhammad Zul Haki. Selamat siang Mas Zul Haki. Siang Mas. Ya, ini penerima beasiswa NTB dan sekarang sudah berkarir membangun daerah di sini. Oke, Mbak Tuti. Halo Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini Mbak Tuti ini untuk diketahui dialah yang mengurus segala sesuatu tentang beasiswa NTB ini. Sejak awal saya tahu Mbak Tuti ini cukup sibuk ya, mengurus bagaimana proses seleksi, kemudian bagaimana pemberangkatan, bahkan sampai tiketing pun Mbak Susi ini cukup sibuk sejak awal bagaimana pemberangkatan mahasiswa. Sampai biaya hidup mahasiswa di sana Mbak Tuti pula yang saya tahu. Iya, tim. Tapi yang selama ini saya tahu Mbak Tuti cukup sibuk lah sini. Mbak Tuti, sudah berapa mahasiswa yang dikirim? Ini kan gubernur memiliki misi besar mengirim 1000 cendekia ke luar negeri. Dan sekarang sudah berapa mahasiswa yang dikirim oleh Pemprov NTB? Per data terakhir ya, di tahun 2021 kemarin kita udah buat data jumlah daripada awardee beasiswa NTB khususnya ke luar negeri itu sekitar 595, dan insya Allah tahun ini kami akan kembali lagi mengirimkan untuk masyarakat NTB yang akan sekolah sekitar bulan September atau Oktober, mungkin sekitar 150 lah. 150-an tahun ini ya? Iya, di tahun ini. Tapi kemudian sejak 2020 dan 2021 kami mengakomodir aspirasi masyarakat karena kan di awal fokusnya ke luar negeri. Nah, kemudian karena masyarakat banyak meminta untuk mengadakan beasiswa dalam negeri, maka kami mencoba mendesain beberapa skema beasiswa. Jadi kalau di total masyarakat NTB yang mendapatkan beasiswa NTB atau beasiswa pendidikan dari pemerintah provinsi itu hampir 2.300. 2.300, banyak sekali. Itu dalam jangka waktu berapa lama?
Sejak kita menggunakan APBD, mungkin itu sekitar baru berjalan 2 tahun. 2020. Tapi kalau program beasiswa luar negeri sudah sejak 2018. Jadi ini tahun keempat lah. Selama 4 tahun sudah 2.300-an lah. 2.300 mahasiswa pelajar dari NTB disekolahkan oleh Pemprov NTB di S2-nya. Banyak beragam, ada S2, S1 dan S3. S2, S1 dan S3. Oh, ya. Jadi sekarang lebih variatif ya. Memang misalnya di 2018, 2019 kami memang fokus ke S2 dengan beberapa skema, terus kemudian dengan kerjasama yang baik, terus kemudian inisiatif dari pemerintah provinsi membuka peluang, banyak pemerintah negara tujuan datang mencoba menawarkan seperti pemerintah China misalnya, itu ada dari S1 sama S3, ada kampus Taiwan juga S3, jadi beragam lah. Salah satu poin yang buat program ini dulu menarik dan menarik perhatian itu mengirim mahasiswa ke luar negeri. Ini ternyata gairah atau semangat para mahasiswa pelajar di NTB itu pulang ke luar negeri kan cukup tinggi sangat-sangat tinggi. Sekarang kenapa ada variasi, ada ke dalam dan ke luar negeri? Sebenarnya kalau fokus utama tetap ya beasiswa luar negeri, karena memang visi dari pemerintah provinsi adalah ini kan masuk ke program NTB Sehat dan Cerdas, seperti salah satu langkah inovasi dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terus kemudian kenapa harus ke luar negeri? Karena tidak hanya mencapai gelar ya, banyak hal-hal yang kita dapatkan ketika kita sekolah di luar negeri yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di sini. Bukan karena misalnya kualitas pendidikan di Indonesia tidak baik, bukan seperti itu, tapi ada beberapa hal in terms of misalnya seperti pengalaman, kemandirian, terus kemudian networking, kemudian serapan budaya, dan kita lebih memahami daripada wawasan global dan semacamnya lah, seperti itu. Dan memang kan tujuan Pak Gubernur dan Bu Wakil Gubernur sendiri ingin membuat diaspora Indonesia seperti itu. Kalau kita misalnya fokus kirim masyarakat NTB ke Jakarta, terus kemudian ke Bandung, maka kesukuannya yang akan muncul. Tapi kalau kita mengirim ke luar negeri, nasionalismenya akan muncul. Nah, itu salah satu visi juga kenapa harus sekolah ke luar negeri. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa digambarkan secara gamblang. Betul. Ada experience atau pengalaman yang karakter mungkin iya. Jadi misalnya kayak gini, ketika kita sekolah di NTB atau sekolah di Indonesia kan kita masih dekat dengan keluarga, kita masih bisa pulang kampung dan semacam. Tapi ketika kita di luar, kita harus belajar hidup sendiri, belajar kemandirian, menyelesaikan problem kita sendiri, dan kita bertemu dengan orang dari berbagai macam negara. Jadi wawasan kita akan luas, perspektif kita dan cara kita berkomunikasi ke orang pun akan memberikan dampak yang positif lah kepada sikap kita, attitude kita, dan pemahaman kita seperti itu. Seperti Mbak Tuti ini lah ya. Iya, karena kan salah satu kenapa saya bisa di sini karena mungkin pengalaman yang saya dapatkan ketika di Australia. Gitu. Bagi para tribuners yang segera menyusul, segera daftar beasiswa NTB setiap tahun dibuka ya. Iya, kita baru selesai seleksi malah, baru pengumuman hari ini. Iya. Proses seleksi. Iya, hari ini pengumuman seleksi, insya Allah minggu depan seleksi wawancara. Kalau boleh tahu bagaimana sih proses seleksi ini? Kita pengen tahu ini program beasiswa NTB ini terbuka untuk semua orang atau khusus ya untuk warga NTB atau pelajar NTB? Pertama, program beasiswa NTB ini memang diperuntukkan khusus untuk putra-putri daerah NTB, putra-putri daerah atau memang orang yang bukan asli NTB tapi berdomisili di sini. Jadi intinya adalah warga atau masyarakat NTB, itu yang pertama, dan terbuka untuk umum, terbuka untuk semua kalangan, tidak hanya untuk PNS. Misalnya biasanya kan kalau beasiswa pasti ada khususnya untuk PNS, nah ini tidak. Beasiswa NTB diperuntukkan untuk semua kalangan masyarakat dari semua 10 kabupaten kota. Bahkan uniknya lagi beasiswa NTB tidak membatasi usia. Tidak ada batasan usia. Kita memiliki awardee, ada kemarin ke Malaysia. Jadi kalau usia 70 tahun boleh? Ya tidak begitu juga. Maksudnya dalam artian seperti ini. Kan tidak dibatasi. Betul. Jadi kan, tapi kan misalnya ada nih masyarakat kita terkadang misalnya kayak beberapa provider beasiswa meminimalkan S2 minimal 30 tahun. Sementara pada dasarnya banyak masyarakat kita yang umur 35 masih memiliki motivasi yang tinggi, misalnya keinginan untuk selanjut sekolah. Makanya kemarin ada salah satu awardee kami, dia usianya 50 tahun. Oke, Tribuners, jadi bagi kalian yang ingin kuliah ke luar negeri atau di dalam negeri beberapa kampus ternama di Indonesia, bisa daftar langsung ke program di Pemprov NTB ya, lewat beasiswa NTB ya, dan bisa akses semua orang
tanpa dibatasi usia. Sejauh ini usia 50 tahun yang paling tua. Jadi yang tentunya bagi yang sudah menempuh pendidikan tinggi di sini, mau S1, S2 sama S3 silahkan. Pemerintah provinsi menyediakan, memfasilitasi untuk kuliah, meningkatkan SDM NTB. Nah, saya penasaran ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tuti ya terkait dengan kenapa harus kuliah ke luar negeri. Saya pengen tahu lebih dalam ini terkait. Apakah di luar negeri itu ada sesuatu yang beda sama kuliah di dalam negeri? Kan sama-sama baca buku, sama-sama kita belajar sama dosen, kemudian apa yang membedakan? Ini mungkin yang bisa yang bisa memotivasi banyak orang. Apa sih yang membedakan kuliah di luar negeri sama di sini? Suasananya kah atau apa? Dan kira-kira sesuatu yang sangat berbeda dan ada hal lain yang bisa dapatkan di situ selain pengalaman tadi? Mungkin saya jawab dari pengalaman saya ya, yang sejauh ini yang saya rasakan. Kenapa sekolah di luar negeri sedikit berbeda dengan kita sekolah di dalam negeri? Dulu yang saya rasakan ketika saya sekolah S2 di Australia itu memang pertama dari segi akademik, nuansa pembelajarannya, pendidikannya memang berbeda ya. Jika saya melihat misalnya bagaimana saya menyelesaikan S1 saya di sini seperti itu. Ketika kita di luar negeri bertemu dengan dosen yang misalnya kayak apa ya? Dosennya yang luar biasa suportif, terus kemudian lingkungan, fasilitas, akses, informasi, terus kemudian keterbukaan itu sangat-sangat dapat kami rasakan. Jadi kayak kalau di sini mungkin bisa kita katakan kebanyakan kita masih, mungkin karena mindset kita masih S1 ya. Jadi kita ketika sekolah fokus teacher center lah. Jadi kita merasa kayak guru kita sumber ilmu dan semacamnya gitu. Tapi ketika kita berada di jenjang level S2 dan khususnya di luar negeri, itu sudah agak bergeser. Jadi S2 itu sebenarnya independent learning, jadi pembelajaran secara mandiri. Kita di kelas itu cuma sekali seminggu, misalnya untuk satu mata kuliah, selebihnya itu kita habiskan secara mandiri belajar otodidak. Jadi misalnya kita cuma dikasih list bacaan, tapi kenapa kita harus menyelesaikan itu akan sangat terasa perbedaannya ketika kita tidak belajar sendiri di kelas. Karena ketika kita berada di lingkungan yang luar biasa ya, ketemu dengan teman-teman yang berbeda ini latar belakang yang memang mereka sudah misalnya memiliki budaya berpikir kritis dan semacamnya. Nah, kita agak berjuang sedikit di situ, maka mau tidak mau semangat untuk belajar kita tinggi. Terus kemudian ketika kita harus menyelesaikan persoalan culture shock dan semacamnya, kita harus menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Di situ tantangannya kayak gitu. Itu salah satu hal yang menurut saya sangat-sangat positif untuk perubahan dari segi mindset ya, terus kemudian diri kita sendiri. Dan yang kedua, ketika kita berada di luar negeri, kita berada mungkin di negara maju yang mungkin banyak hal yang tidak ada di sini dari segi kedisiplinan misalnya, terus kemudian attitude bermasyarakat dan semacamnya, itu kita secara tidak langsung belajar. Dan ketika kita pulang kita bisa mencoba menerapkan di sini. Bukan berarti misalnya kayak orang Indonesia tidak baik dan semacamnya, enggak. Tapi ada hal-hal positif yang kita dapatkan di negara maju yang kemudian mungkin bisa kita terapkan di sini. Ada juga mungkin di satu sisi, oh ternyata luar negeri seperti ini, tidak yang seheboh yang saya bayangkan. Itu ada juga momen di situ. Misal ketika saya pergi ke Eropa, ke Paris, saya berpikir misalnya Paris, oh kota yang cantik bla 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 dan sebagainya. Ternyata ketika di sana oh biasa aja seperti itu. Nah, jadi ketika kita berada di luar daripada daerah kita, banyak hal-hal yang kemudian membuka wawasan kita, oh ternyata bumi ini luas. Seperti itu loh. Jadi tertarik untuk kuliah di luar negeri ya, tapi artinya ini menjadi pengalaman yang tidak bisa langsung hanya cukup dijelaskan, harus langsung datang ke situ ya. Jadi Nah, tapi di sini sudah ada Mas Juju ya, alumni Polandia. Mungkin bisa diceritakan secara langsung bagaimana pengalaman Anda kuliah di Polandia, kemudian ada di dalam negeri seperti apa bedanya? Apa hal menarik yang didapatkan di sana? Perbedaan mungkin tidak terlalu jauh beda ya dengan poin yang disampaikan sama Mbak Tuti. Kurang lebihnya pertama atmosfer akademik ya, karena mungkin fasilitas sama akses informasinya lebih terbuka, jadi ketika kita ingin mengembangkan diri itu relatif lebih cepat gitu, dengan tentu keterbatasan yang dulu kita jumpai ketika S1 di Indonesia. Yang kedua mungkin karena
adat kebiasaan kita yang ketimuran ya, misalkan kita tidak enak dengan profesor atau dengan dosen gitu. Nah itu sempat terbawa di beberapa minggu pertama ya kita kuliah, misalkan kita enggan bertanya atau enggan menyanggah dosen ketika beliau salah misalkan. Tapi ternyata lambat laun kami tuh sadar ya bahwa ternyata itu bukan sikap yang baik di dunia akademik gitu. Jadi melihat teman-teman dari Eropa yang lain, ternyata mereka bahasa kasarnya frontal saja begitu diskusi dengan profesor, bahkan sesekali terkesan menyalahkan dalam tanda kutip ya ketika ada diskusi maupun debat di dalam ruang kelas. Nah itu adalah hal-hal yang mungkin dulu kami tidak temukan ya, karena kita dulu mungkin agak enggan kalau terlalu menyanggah misalkan dosen kita juga tidak boleh gitu ya, stigma masyarakatnya bilang nggak boleh. Tapi kalau di sana bebas biasa, saja. sangat biasa, profesor sangat terbuka gitu. Tapi nggak ada yang saling tunjuk-tunjukan di situ. Tidak sampai begitu. Tapi maksudnya ketika profesor salah pun beliau dengan lapang hati mengatakan ya saya salah, saya akan belajar lagi. Itu sesuatu yang menurut saya asing ya selama ini dan baru pertama kali saya jumpai ketika S2 gitu. Kalau dari segi akademik kemudian lingkungannya bagaimana di sana? Mungkin ini poin menarik yang saya lihat dari lingkungan, dari perspektif mahasiswa ya. Saya lihat mereka itu betul-betul menghargai waktu yang pertama. Dalam artian kami dulu misalkan kuliah dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat itu mereka betul-betul tidak ada waktu untuk main gitu. Jadi belajar dari Senin sampai Jumat. Tapi mereka memberikan self reward berupa Sabtu dan Minggu itu mereka betul-betul tidak ada yang belajar. Mereka itu pergi jalan-jalan, pergi barbecue dan lain-lain. Itu menurut saya sebuah kebiasaan belajar yang juga tidak saya temui di Indonesia. Kita kan dulu mungkin termasuk saya suka nunda sampai Sabtu Minggu pun kita pakai untuk belajar atau kerjain tugas. Di sini kan tiap hari liburan. Di Lombok tiap hari liburan. Kebiasaan belajar itu juga unik gitu. Jadi ada banyak mahasiswa dari Eropa, dari Amerika, teman-teman kami itu yang punya tipe belajar yang ternyata berbeda dengan kami waktu di Indonesia. Itu berpengaruh nggak bagi Mas Juju sendiri? Sangat, karena misalkan ketika profesor meminta kami untuk menyelesaikan kerja kelompok, mau tidak mau kan kami juga akan berkelompok dengan yang non Indonesia, dengan teman-teman US misalkan atau teman-teman Eropa lain, ya mau tidak mau kami menyesuaikan dengan pola belajar mereka juga. Misalkan yang kalau weekdays itu dari pagi sampai sore harus di perpustakaan, ya mau nggak mau kami juga terpengaruh juga lama-lama kan begitu dengan pola-pola belajar mereka itu. Capek nggak itu belajar setiap dari Senin sampai Jumat full itu? Kalau saya pribadi Kan dari kebiasaan kita belajar di sini ya, jadi kan ada kebiasaan yang baru di sana kan memang full mereka setiap hari belajar. Kemudian di sini kan ya kadang-kadang nongkrong, nah itu kan nongkrong lebih banyak kita daripada tapi asik nongkrong. tidak seserius itu juga ya, meskipun belajar juga tetap santai. Cuman yang membuat saya itu tidak terlalu merasa capek atau terlalu over apa begitu adalah ketika tugas itu jadi kami berikan kepada profesor, ada penghargaan begitu. Sejelek apapun hasil tugas kelompok, mereka tetap mengapresiasi begitu. Oh ini bagus, tapi mungkin ada perbaikan di sebelah sini, sini. Menurut kami itu cukup ya, merasa dihargai oleh profesor atas kerja keras kami itu membuat mungkin lelahnya belajar itu juga sedikit lebih ringan gitu. Jadi nggak terlalu stressful juga enggak. Iya, jadi agak serius tapi relax ya. Iya. Artinya waktunya itu teratur sama lingkungan juga mendukung ya. Iya. Jadi kuliah luar negeri itu bukan hanya sekedar selfie ya. Sekarang kan ada ekspektasi selfie foto itu kan hal biasa mas. Kebetulan I'm not that type. Saya jarang selfie juga. Ya, jadi kan baik narsis kan kita keluar negeri jalan-jalan itu bonus lah ya. Jalan-jalan itu bonus di luar dari kan yang ditunjukkan pasti yang bahagia-bahagia, mereka nggak ngelihat bagaimana itu yang mereka selama ini kita tahu dari pagi sampai malam menyelesaikan tugas, nginap sampai di kampus sekian hari, kan itu tidak mungkin dipublikasi. Itu kayaknya belum kita tahu itu. Biasanya yang kita lihat dari teman-teman mahasiswa di luar negeri foto di tempat bagus. Kayaknya mereka pergi piknik itu ke luar negeri gitu. Itu pasti 1 minggu. Iya, kesibukan teman-teman mahasiswa di luar negeri seperti apa sebenarnya dari Senin sampai Jumat itu seperti apa? Seperti yang disampaikan sama Juju ya, jadi memang mungkin budaya kita ketika kita sekolah di luar itu kita sudah memiliki mindset Senin sampai Jumat itu waktunya sekolah lah, seperti itu. Jadi meskipun ada tidak adanya kelas, kami pasti akan ke perpus. Mahasiswa pasti akan ke perpus menyelesaikan baik itu rincian tugas, terus kemudian apa yang perlu dibaca, biasanya bahkan dari pagi sampai sore. Nah nanti Sabtu Minggunya itu emang refreshing kayak kita ya udah kita weekend kemana, meskipun sekedar nongkrong masih ada waktu nongkrong itu yang disebar di medsos dan apalagi kalau misalnya udah ada deadline tugas paper, dan mungkin
bedanya ya, mungkin sedikit berbeda juga. Saya nggak tahu, mungkin nanti ditambahkan sama Juju. Tugas-tugas model kuliah di luar negeri juga agak sedikit berbeda. Mungkin kalau kita di sini kan sama, masih ada UTS, masih ada UAS, itu masih ada lah seperti itu. Cuma model tugasnya ada yang paper based, misalnya kayak tugas buat tulisan yang targetnya publikasi seperti itu. Terus kemudian ada yang memang harus duduk ujian, itu ada gitu, dan itu pressure-nya itu sangat-sangat tinggi. Bayangkan kita ujian dengan bahasa Inggris, kalau tidak dipersiapkan dengan matang itu pasti kan agak susah. Makanya kalau udah waktu ujian itu biasanya mahasiswa itu akan menghabiskan waktunya di kampus. Nah mungkin itu yang jarang kita lihat ya. Di sini kalau kita kan biasanya di kampus kita, khususnya misalnya di NTB S1, kita biasanya datang ke kampus ketika kita kuliah pagi sampai sore. Tapi kalau di luar itu bahkan ada yang nginap itu ada. Jadi menarik juga ya pengalaman bagaimana hidup jadi mahasiswa di luar negeri ya. Ini belum banyak ditahu oleh Tribudas di rumah. Nah, selain belajar tentunya kita sebagai manusia kan juga hidup di situ. Bagaimana butuh makan juga, kemudian kadang-kadang anak kos itu uang kasnya juga menipis. Nah, kira-kira saya pengen tahu dari Mas Juju ini, selama 1,5 tahun ya di Polandia itu, bagaimana pola hidupnya di sana, di luar belajar ini, bagaimana bisa bertahan di situ? Berapa uang saku yang dikasih sama Mbak Tuti? Apakah cukup belum? Cukup. Sangat cukup ya. Karena memang kami tidak dimanjakan juga ya oleh program beasiswa, kami dididik untuk bisa survive sendiri. Karenanya meskipun cukup, beberapa teman-teman awardee itu masih mencoba mencari beasiswa lain karena memang diperbolehkan secara aturan dari beasiswa NTB. Misalkan beasiswa Erasmus atau beasiswa rektor di kampus kami. Juga ada beberapa teman yang kerja sambilan gitu, part time job. Misalkan di beberapa restoran cepat saji dan seperti itu. Nah, terkait lingkungan sosial dan bagaimana misalkan makanan dan lain-lain, kami atau mungkin saya pribadi tidak terlalu susah untuk beradaptasi ya. Pertama karena Eropa sudah jauh lebih membuka diri sekarang. Jadi komunitas-komunitas Asia itu juga sudah mulai banyak. Jadi misalkan untuk makanan halal tidak terlalu susah untuk ditemui ya. Jadi untuk teman-teman muslim juga insya Allah gampang. Baik juga tempat-tempat ibadah juga sudah sangat banyak ya, khususnya di ibu kota, di Warsaw tempat saya belajar. Bahkan ketika saya internship di Jerman di kota yang cukup terpencil, akses masjidnya masih tetap ada gitu. Tetap ada ya? Betul. Kecuali mungkin bagi yang punya lifestyle yang agak bermewah-mewahan misalkan ya, mungkin akan sedikit kesulitan ya untuk berapa biaya hidup di situ, Mas? Biaya hidup kalau saya bilang Polandia itu termasuk salah satu yang paling terjangkau ya dibandingkan dengan negara Eropa yang lain, misalkan Jerman atau Perancis. Hanya saja mungkin yang sebagai gambaran yang paling mahal itu adalah tempat tinggal ya. Ya kisaran kalau rupiah itu tergantung tempat nilai euro ya, tapi kalau dirupiahkan sekitar 3 sampai 4 juta per bulan lah untuk single room. Ya, mohon maaf ini kan kalau kita di anak kos misal makan di warung nasi bungkus di sana bagaimana sih sebenarnya, kan makan di warung-warung nasi bungkus mungkin ada di pinggir jalan kalau di sini ya. Nah, kalau di sana gimana itu? Pola makan, pola apa? Sejauh yang saya tahu teman-teman itu paling jarang makan di luar ya. Awalnya beasiswa, karena di Polandia itu ada beberapa mahasiswa Indonesia yang memang pakai biaya pribadi dari orang tua. Jadi mungkin pola penghematannya berbeda, tapi untuk awardee beasiswa, baik beasiswa NTB maupun beasiswa pemerintah Polandia, biasanya mereka akan lebih memilih untuk masak sendiri di rumah atau mungkin bikin acara-acara syukuran kalau mau tuker-tukeran menu makanan gitu. Atau ada juga event-event yang kami tunggu-tunggu, misalkan ketika KBRI Warsaw bikin acara, nah di situ kami akan temukan opor, rendang, makanan-makanan khas Indonesia gitu. Jadi pengalaman seperti itu menunggu event acara kedutaan seru ya, menunggu makanan opor di sana. Betul. Jadi selain kami ingin bertemu gitu ya, bersilaturahim dengan bapak ibu kami yang lebih senior di Polandia ya, salah satu tujuannya adalah itu ya. Karena rindu dengan makanan Indonesia ya. Karena makanan di sana seperti apa sih? Ada nyocok makanan atau bagaimana? Saya pribadi tidak terlalu cocok ya dengan makanan Eropa karena tidak se-flavorful masakan Indonesia. Hampir tidak ada rasanya karena bumbunya mungkin tidak sekomplit. Kurang rempah-rempah mungkin di sana ya? Iya, kecuali kalau masnya misalkan ke toko India atau toko Arab mungkin Asia lah ya. Lebih Asia gitu.
Ini makan Eropa saya Enggak terlalu. Nah itu jadi di sana itu kita tidak hanya sekedar belajar tentang bagian akademik keilmuan, tapi juga belajar beradaptasi sama lingkungan di sana ya, termasuk makanan, daya tahan tubuh kan pasti juga berpengaruh. Betul. Nah, ini sangat menarik tuh Mas, kalau kita langsung kuliah di sana baru tahu rasanya. Betul. Mbak Tuti, ini Pak Tribuners di rumah mungkin sudah sangat yang tentunya belum mendaftar, pengen tahu sebenarnya bagaimana sih proses seleksi di di beasiswa NTB dan kriteria mahasiswa yang diingin seperti apa sih? Pada dasarnya mungkin kalau kita ngelihat beasiswa yang lain ya, beasiswa NTB itu mungkin yang paling sederhana proses seleksinya, tapi hampir sama. Jadi kita hanya punya 3 tahap lah. Jadi pertama kita membuka pendaftaran secara online itu by system, jadi semua orang bisa mengakses, tidak ada pengumpulan berkas ke Pemda dan semacamnya, tidak ada. Itu semua harus dikumpulkan, mengisi form sesuai dengan sistem yang sudah kami sediakan. Itu terus kemudian nanti selesai itu kami akan ada verifikasi disebut seleksi administrasi. Nah mereka yang sudah kita lulus verifikasi baru dia akan lanjut ke tahap wawancara. Nah cuma 2 tahap ini saja sebenarnya yang menjadi poin daripada seleksi beasiswa NTB. Ketika mereka sudah misalnya mencapai seleksi wawancara, kemudian misalnya lulus nih untuk mereka sudah kita tetapkan sebagai calon penerima beasiswa. Cuma nanti tahap selanjutnya adalah bagaimana para penerima beasiswa ini mampu memenuhi persyaratan daripada kampus. Jadi sekarang ketika mereka sudah dapat, ibaratnya mereka udah dapat kuncinya nih, udah dapat beasiswanya. Sekarang tinggal mereka berikhtiar untuk memenuhi persyaratan kampus dan kemudian berangkat. Jadi sederhana sebenarnya proses seleksinya. Cuma yang tapi tidak semua bisa lulus juga ya? Iya tentunya ya. Misalnya pertama banyak, misalnya ketika kita membuka pendaftaran ratusan pendaftar, masyarakat NTB salah satunya mungkin bisa kita katakan sudah sangat-sangat tinggi kesadaran akan pentingnya pendidikan, apalagi untuk pendidikan S2 itu kita bisa katakan antusiasnya sangat tinggi. Misalnya ketika kita buka pendaftaran selalu di atas 200-300. Dan itu khusus untuk beasiswa luar negeri misalnya ya. Nah kemudian kenapa banyak yang tidak lulus atau ada yang lulus, karena kan kita kenapa itu nggak diluluskan atau memang nggak memenuhi kriteria? Ya tentunya tidak memenuhi kriteria ya. Terus kemudian kan kita ada beberapa persyaratan. Di tahap pertama misalnya di tahap seleksi administrasi mereka harus memenuhi persyaratan umum dulu yang sudah kami tetapkan ya. Ibaratnya misalnya kayak sertifikat bahasanya, TOEFL-nya, terus kemudian IPK-nya, kan kita memiliki persyaratan standar-standar umum lah. Nah baru kemudian di tahap wawancara kita melihat daripada kesiapan daripada masyarakat atau putra-putri daerah, mereka apa sih tujuannya sekolah atau sekedar jalan-jalan ke Eropa saja misalnya. Itu kan kita perlu itu kan kita perlu verifikasi, atau misalnya sesuai nggak sih bidang yang mau diambil. Ada misalnya anak contoh nih misalnya nih, ada anak bahasa Inggris kemudian ngambil pariwisata. Nah kita perlu tahu apa dasarnya ngambil pariwisata. Oh ternyata mungkin dia bekerja di travel misalnya, logis lah di sana. Tapi ada yang misalnya dia ngambil bahasa Inggris terus kemudian ngambil computer science, nggak ada backgroundnya. Nah itu kan perlu kita verifikasi. Makanya banyak indikator-indikator penilaian yang kami sudah tetapkan bersama tim pewawancara, yang kemudian baru kami pilih. Yang kami ikhtiarkan, usahakan memang yang lulus itu memang yang sudah siap untuk lanjut sekolah. Saya TOEFL yang bahasa Inggrisnya ada standar. Iya, jadi kalau kita klaster Asia sama Eropa, karena memang dari standar kampus pun berbeda. Untuk untuk yang Poland misalnya, ketika kita membuka beasiswa persyaratan TOEFL-nya kita minimal 500. Kenapa 500? Karena memang ini minimal standar dari kampus tujuan sendiri kayak gitu. Kalau kita memilih yang di bawah 500 maka ada effort lebih yang harus kami kerjakan lagi gitu. Apakah nanti peserta ini mampu mencapai TOEFL itu sampai dengan keberangkatan atau tidak. Makanya kemudian ketika seleksi kami langsung menetapkan 500. Nah sementara untuk Malaysia karena memang dia sistemnya sedikit berbeda, bukan berarti kemudian ini ya, yang Malaysia kita turunkan sedikit itu 450. Masih ada Melayu. Iya 450. Bukan karena Melayunya sih sebenarnya, karena memang jenis tesnya berbeda. Kalau Malaysia dia punya tes sendiri namanya MUET, Malaysia University English Testing. Jadi hebatnya Malaysia, kalau kita mau sekolah di Malaysia kita harus menggunakan sertifikat mereka gitu. Dan itu harus tes di Malaysia. Oleh karenanya untuk teman-teman yang Malaysia
kita agak turunkan ininya standarnya untuk memudahkan mereka bisa daftar seperti itu. Biasanya ini para pendaftar itu biasanya nggak lulusnya di mana? Wawancara. Wawancara. Ya, Jadi kebanyakan. bukan bahasa, bukan jempol dan sebagainya. Ada, misalnya Tapi kebanyakan di pas wawancara ya. kebanyakan bisa kita bilang Kenapa? karena memang di wawancara itu kita bisa melihat secara langsung seperti apa personalitinya, terus kemudian wawasannya, terus kesiapannya. Kita ketika wawancara kan kita punya tim, kita mengundang guru besar misalnya kayak dosen-dosen yang ada kampus yang punya pengalaman sekolah di luar negeri agar kita secara seleksi objektif seperti itu. Jadi ada psikolognya juga. Nah, di situ kita langsung melihat seperti apa kesiapan dia, itu kan tergantung dari bagaimana dia menjawab pertanyaan dari pewawancara. Nah, banyak di situ gagal karena ya secara psikologis ya, di interview seperti ini oleh 3 orang terus dia di depan ya. Mungkin meskipun misalnya secara IC dia bagus, dia pintar, tapi ternyata pas wawancara dia grogi misalnya, nggak bisa menjawab. Nah, itu kan sangat-sangat mempengaruhi di situ. Banyak karakter debat di Ya, situ. secara kedewasaannya kita ngelihat, misalnya dia siap nggak sih ke luar negeri. Kalau misalnya mungkin siapa tahu dia belum bisa pisah dengan orang tua, misalnya kan itu bisa kita jadikan indikator Mental juga. di Ya, situ ya. mental kedewasaan. Jadi kalau tipsnya dari Mbak Susi apa ini buat para tribuners yang melamar? Yang selalu saya beasiswa di sampaikan NTB? ya, bukan hanya untuk beasiswa NTB tapi untuk semua mungkin teman-teman yang mau lanjut sekolah ke luar negeri dengan provider beasiswa manapun, perlu ada tabungan pengalaman sebenarnya. Ini lebih kepada Gimana tuh nabung pengalaman? tabung itu gimana, pengalamannya Mas? kan misalnya nih, kan ketika kita sudah S1, misalnya teman-teman yang masih semester 6, semester 7, kalau sudah ada niat untuk lanjut sekolah ya mulai dari sekarang dipersiapkan. Jangan nunggu sudah lulus baru persiapan, jangan. Jadi dipersiapkan dari sekarang, silahkan dipilih beasiswa mana yang ingin diambil, negara mana yang ingin dituju, jurusan apa yang akan diambil. Nah, itu tabungan pengalamannya bisa dengan ikut organisasi, ikut kontribusi atau komunitas yang ada di NTB, keterlibatan dalam pengabdian masyarakat dan semacamnya. Itu akan membantu kita untuk membentuk karakter, kepribadian, sehingga nanti ketika kita ikut seleksi beasiswa secara mental kita akan siap seperti itu, dan secara wawasan juga kita akan siap, kita akan lebih matang. Jadi prepare-nya jauh-jauh hari Ya, lah ya. betul. Jadi nggak hanya pas SKS ya, Iya, sistem kebut semalam. kalau SKS ya jelas sudah bisa, dan satu lagi bahasa sebenarnya. Bahasa. Kalau luar negeri kuncinya di bahasa. Ya, ngomong-ngomong soal bahasa, itu sempat ada yang dulu awal-awal kan ribut nih soal bahasa. Emang bagaimana sih mahasiswa kita, khususnya pelamar atau animenya kan tinggi, tapi rata-rata nggak harus di bahasa. Ini Betul. seperti apa kondisi kemampuan berbahasa para pelajar yang lama? Secara ini ya, Masih rendah atau tinggi atau mungkin hancur lebur? kalau hancur enggak sih sebenarnya, tapi kalau kita melihat masih kurang, iya sangat-sangat kurang gitu. Misalnya ketika sebut saja kita kemarin misalnya di 2021 itu kami menargetkan khususnya untuk, kan kita ada beasiswa guru, beasiswa nakes dan semacamnya seperti itu. Itu salah satu cara kami untuk meningkatkan sektor-sektor ini kan. Nah, namun ternyata banyak yang kemudian gugur karena tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris itu sendiri. Banyak anak NTB itu sangat-sangat pintar, itu sangat banyak. Dia mungkin kalau udah sekolah di luar itu sangat-sangat mampu untuk survive gitu. Tapi kemudian kendalanya adalah dia tidak bisa berbahasa Inggris. Sama misalnya dengan LPDP, misalnya kalau kita sebut beasiswa yang lain, anak-anak NTB ini sebenarnya bisa saja ikut beasiswa LPDP, tapi kemudian apa yang menjadi salah satu tantangannya yaitu persyaratan bahasanya. Misalnya kalau mau ke Australia harus IELTS 6,5. Nah, exposure kita, pengalaman kita belajar bahasa di sini mungkin masih sedikit ya. Maka dari itu makanya kemarin pemerintah provinsi membuat program rumah bahasa seperti itu. Bahasanya rumah, bukan? Rumah bahasa. Ya, jadi kalau Mas Jujo ini mungkin berbagi tips saja sedikit ya, bagaimana bisa lolos seleksi program beasiswa NTB ini. Bagaimana ketatnya seleksi oleh Mbak Tuti ini, bagaimana bisa lolos? Bisa kemarin dari pengalaman Mas Jujo itu apa kompetensi? Tadi disclaimer dulu Mas ya. Saya itu angkatan kedua, dan di angkatan kedua itu mungkin sistemnya belum sekompleks dan sematang yang periode sekarang. Dulu kami diseleksi berkas, kemudian ada IC on the spot 1 sama interview, dan itu mungkin butuh banyak penyempurnaan, tentu tidak sematang yang sekarang gitu, karena kami baru gelombang kedua gitu. Dulu bukan percobaan ya? Bukan percobaan juga, tapi kan memang butuh proses gitu ya. Saya yakin LPDP dan AS juga pernah mengalami fase-fase itu.
fase-fase pengembangan mekanisme seleksi. Saya pribadi ini beasiswa pertama yang saya daftar, jadi saya bisa dibilang cukup beruntung gitu, dan saya tidak memiliki tips dan trik yang cukup banyak. Karena kebetulan ketika mau mendaftar saya sudah punya TOEFL sebelumnya dan kebetulan masih berlaku dan bisa saya pakai untuk daftar beasiswa NTB. Hanya saja mungkin untuk tips buat teman-teman, betul kata Kak Tuti, kita memang harus mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari. Terutama hal-hal yang mungkin sikapnya pemberkasan ya, misalkan TOEFL atau keterlibatan kita di organisasi atau pengabdian di masyarakat gitu. Itu sudah mulai kita pikirkan gitu. Karena mau tidak mau selain itu memenuhi syarat pemberkasan, itu juga akan menambah kapasitas kita ya pribadi gitu, baik kematangan atau kedewasaan gitu, cara kita menghadapi masalah gitu. Itu akan terlihat dari sejauh mana sih kita melibatkan diri di permasalahan-permasalahan sosial di sekitar kita gitu. Jadi banyak teman-teman saya yang IP-nya sangat bagus, bahkan lulus cum laude, cuman ketika ditanya tentang isu-isu di sekitar tuh sangat tidak peka begitu, dan itu kan bukan Belum baca Tribun kayaknya. itu bukan tipikal orang yang mungkin dicari oleh kebanyakan provider beasiswa ya, yang hanya mementingkan akademik sendiri gitu. Nah, itu mungkin itu yang perlu diperbaiki, karena banyak mindset yang bertebaran gitu ya di masyarakat bahwa yang penting pinter gitu, yang penting IPK-nya 4 pasti lolos. Padahal kenyataannya tidak sesederhana Dan itu. kemampuan luas tadi itu berpengaruh ke saat belajar di luar negeri ya, Mas. Pasti ya, karena Apalagi sehari-hari pakai Mas bahasa Jojo ambil jurusan apa di Polandia? Saya ambil energi manajemen. Energi itu kan banyak terkait istilah fisika dan sebagainya, dan itu bukan bahasa umum yang percakapan sehari-hari tentunya kan. Ya memang itu jadi salah satu tantangan ya tentang bahasa, karena bahasa selain di kampus, di kehidupan sehari-hari pun seperti itu, ketika magang juga pakai bahasa Inggris gitu. Jadi memang masuk akal ketika provider beasiswa manapun menjadikan itu sebagai salah satu poin utama ya pertimbangan untuk meloloskan aplikan gitu. Sekarang Mas Jojo setelah, dan nyambung nih ke Mas Jojo, setelah Polandia tentunya sudah banyak pengalaman, sudah studi 1,5 tahun di situ, bahkan pernah studi di Yunani ya terkait energi terbarukan. Kalau setelah balik ke NTB, proyek apa yang sedang dijalankan? Saya tentu punya rencana jangka panjang menengah gitu. Rencana jangka panjang saya tentu balik ke NTB. Hanya saja sekarang jika saya ingin berkontribusi totalitas itu tanpa mengusahakan untuk PhD misalkan, tentu kontribusi saya akan terbatas ya, karena pengalaman masih belum banyak, profesionalitas masih perlu dikembangin lagi gitu. Jadi mungkin untuk jangka menengah saya akan berusaha untuk S3 dulu atau minimal cari profesionalitas di luar gitu. Tapi untuk sekarang kesibukan saya bantu-bantu di BUMD provinsi. Jadi salah satu BUMD sedang menggarap kerjasama dengan beberapa negara. Kalau saya boleh sebutkan itu ada Denmark, USA, sama UK di bidang renewable energy. Dan alhamdulillah sudah beberapa bulan terakhir saya termasuk yang terlibat di proyek tersebut. Jadi berhadapan dengan bule-bule itu sudah biasa ya? Cukup biasa. Partner kerjanya. Jadi biasanya, aku mohon maaf, ini kan biasanya kita ketika berhadapan dengan orang asing itu kan kadang-kadang agak malu, canggung dan sebagainya. Tapi dengan pengalaman kuliah itu sudah biasa ya. Jadi berhadapan dengan mereka termasuk hal-hal teknis. Sebenarnya tidak seseram itu juga. Tidak seseram itu juga. Tidak Ya. seseram itu. Ya, ini kan mental yang belum luar negeri. Kan kalau Mas Jojo kan sudah keluar negeri ya biasa aja gitu. Itu mungkin nilai plusnya kalau sudah keluar. Ya, jadi kalau udah keluar negeri, oh boleh gitu. Iya, boleh sama Pale ya. Jadi ini sebelum saya lupa ini, kira-kira setelah kita lompat lagi ke beasiswa NTB ini, kita pengen tahu sih ketika sudah terima sebagai penerima beasiswa nih, apa sih fasilitas yang saya dapatkan itu? Ada beberapa skema Bang. Jadi ada yang skema kita buat kategori A, B, dan C. Tapi memang dari skema yang 595 tadi yang sudah menerima itu masuk ke kategori A yang secara komponen beasiswa itu dia masuk ke fully funded. Fully funded artinya beasiswa penuh. Meskipun secara besaran tidak bisa disamakan dengan beasiswa pusat seperti AS, LPDP misalnya. Beasiswa penuh yang dimaksud misalnya pada umumnya kita membiayai biaya SPP, terus kemudian biaya hidup, terus lanjut ke
biaya health insurance, asuransi kesehatan, tiket pulang pergi, sama satu lagi visa. Itu. Jadi yang memang yang secara umum dibutuhkan untuk sekolah ke luar negeri itu di cover semua oleh pemerintah provinsi. Jadi ada biaya di luar itu nggak yang perlu disiapkan misalnya ini untuk tips ya, yang mungkin saya bisa sharing untuk teman-teman di sana mau ketika daftar beasiswa khususnya sekolah keluar, tentunya ada modal untuk persiapan sebelum berangkat. Itu tetap penting gitu ya. Tetap penting. Jadi ketika kita sudah meniatkan untuk sekolah, kita perlu modal untuk persiapan. Misalnya kita butuh untuk buat paspor misalnya, terus kemudian kita butuh tes kesehatan yang menjadi persyaratan dari beasiswa. Misalnya sekarang kita di beasiswa NTB, dulu mungkin di Juju nggak ada. Sekarang kita ketika dia sudah resmi menjadi penerima beasiswa, sebelum berangkat mereka harus medical check up. Ada. Itu sekarang udah ada. Mereka harus tes narkoba misalnya, terus kemudian X-ray dan semacamnya. Itu salah satu ikhtiar kita untuk memastikan yang berangkat itu adalah sehat secara fisik seperti itu. Banyak kan hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi di luar negeri itu juga harus kayak sekarang perang Rusia sama Ukraina, misalnya ada beberapa mahasiswa meskipun di Rusia juga kan berimbas beberapa kebijakan luar negeri, itu gimana? Mungkin ini ya salah satu bagusnya juga dari program provinsi, karena ketika kita membuat program beasiswa NTB ini, ikhtiar yang kita langsungkan itu adalah kerjasama dengan pemerintah negara tujuan, terus kemudian kita juga kerjasama dengan KBRI di negara tujuan. Jadinya komunikasi kami baik dengan kampus maupun dengan embassy negara tujuan, imigrasinya dan KBRI itu sangat-sangat baik. Jadi ketika misalnya kemarin terjadi bahkan sampai hari ini ya, misalnya di Ukraina perang, Poland kan tetangganya. Nah itu kami langsung berkomunikasi dengan KBRI yang di sana untuk mengetahui update seperti apa kondisi dan situasi di sana, dan kami pun di Awardee kita memiliki grup WhatsApp untuk semua, kita punya grup koordinator, jadi tetap kami mencoba komunikasi yang baik dengan para penerima beasiswa untuk mengetahui update mereka. Sudah ada mitigasi situasi krisis enggak? Sejauh ini belum ya, karena secara pertama ya, belum ya? Mereka masih kuliah, itu yang pertama. Jadi perkuliahan tetap berjalan. Jadi kalau kita melihat dari kegiatan sehari-harinya, berarti sebenarnya itu tidak berpengaruh seperti itu. Di Rusia pun misalnya kan kita ada mahasiswa di Rusia, di Moskow ya, mereka seperti biasa, Idul Fitri kemarin berjalan seperti biasa. Hal yang tidak kalah penting kan dengan pengiriman mahasiswa ini kan keselamatan. Kita tahu kita pernah mengalami gelombang pandemi COVID, kemudian sekarang perang Rusia. Nah itu situasi yang di luar dugaan kan. Nah, itu apakah sudah diperhitungkan nggak sama Pemprov NTB? Itu kan kita sebut dengan force major ya, keadaan di luar daripada kendali, baik itu dari perang, pandemi dan semacamnya. Itu tetap, itu salah satu menjadi apa ya, kita memiliki panduan tersendiri seperti apa. Misalnya kayak kemarin pas COVID, kita kan punya mahasiswa di Wuhan, tempat COVID itu sendiri gitu. Kita ada 3 mahasiswa, dan alhamdulillahnya karena komunikasi baik dengan konjen, KBRI dan semacamnya, mereka ikut pulang dan sampai dengan hari ini masih sehat walafiat lah ya, seperti itu. Dan jadi mitigasi itu tetap kami planningkan, perencanaan jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan lah, seperti itu. Justru jadi mahasiswa para Tribunnes yang terima beasiswa tidak perlu khawatir ya, semua sistem gini ada pemerintah yang menjamin juga ya. Bahkan ketika misalnya orang tua bertanya ke kami pun kami sampaikan. Titip anak orang loh Pak. Nah, itu memang di luar di tujuan besar, tujuan mulia untuk mendidik manusia juga ada proses keselamatannya. Nah, tetap harus jadi pertimbangan utama. Tapi satu sisi juga menjadi pengalaman baru ya, jadi bisa apa istilahnya menghadapi situasi krisis baik pandemi maupun saat perang. Nah Mbak Tuti, ini saya pengen tahu juga ini apa kendala yang dihadapi selama ini dalam program beasiswa NTB ini. Kita tahu kan sendiri banyak berita juga yang ya mengkritik program ini, kemudian banyak hambatan. Apa sih tantangan terbesar pelaksanaan? Ya, maksudnya beasiswa NTB kan kita dalam proses juga ya Bang ya. Kita berproses untuk membuat beasiswa NTB ini semakin baik dari hari ke hari gitu. Tantangan tentu banyak lah ya dari segi kami manajemen dan semacamnya, karena memang mengurus beasiswa NTB khususnya luar negeri butuh ikhtiar yang luar biasa. Dan pertama juga mindset masyarakat kita belum semua orang menerima, apalagi ini langsung program provinsi ya.
Pertama mungkin bisa kita sampaikan ini pertama kali program beasiswa NTB khusus sekolah ke luar negeri menjadi program pemerintah daerah. Sehingga mungkin banyak masyarakat pertama di Indonesia ya atau bisa kita mungkin kalau pertama di Indonesia provinsinya karena belum ada provinsi yang memiliki program yang skemanya sama. Ada misalnya dulu pemerintah Aceh memiliki program skema beasiswa yang seperti ini, tapi waktu itu pemerintah Aceh hanya fokus ke PNS, ke ASN, tidak seperti kita yang open for public seperti itu. Ada juga di Papua memiliki program beasiswa, tapi itu fundingnya itu dari PT Newmont, CSR-nya Newmont. Tapi yang langsung dari pemerintah daerah sendiri, yang langsung sekolah ke luar negeri, ya mungkin bisa kita katakan baru kita sendiri. Nah, tantangannya gimana kita meyakinkan masyarakat bahwa program ini sangat bagus, karena kan anggarannya sejak 2020 menggunakan anggaran APBD. Tentunya serapannya mungkin ya lumayan lah ya, karena jumlah yang kita kirimkan juga lumayan banyak. Tapi kalau kita bandingkan dengan provider beasiswa yang lain, misalnya kayak saya di Australia menghabiskan khusus saya sendiri itu hampir dengan 2-3 M satu orang di Australia, tapi dengan beasiswa NTB 3 M itu bisa nyampe ratusan orang. Jadi dibiayai 2 M hampir habis hanya untuk saya satu orang. Nah, sementara kalau kita di beasiswa NTB misalnya satu orang di Australia ini bisa membayar 10 orang di Polandia. Jadi wise budgetingnya di situ gitu. Ini adalah hal-hal yang sangat perlu untuk didukung seperti itu. Apalagi ketika mungkin uniknya beasiswa NTB ya, mungkin jujur nggak tahu dapat merasakan gala dinner kan ya? Iya. Ya, uniknya beasiswa NTB. Jadi dibanding dengan provider beasiswa yang lain, kami ada namanya gala dinner. Sebelum mereka berangkat, misalnya besok mereka berangkat, H-2 itu kita membuat makan malam orang tua dengan penerima beasiswa bersama gubernur. Nah, melihat bagaimana kayak rasa bangga, rasa haru orang tua itu membuat kami program ini sepertinya harus tetap berlanjut. Tetap semangat ya. Iya. Banyak tantangan ke depan ini kayaknya masih akan banyak tantangan. Betul. Nah, apa rencana-rencana dari Pemprov NTB untuk beasiswa ini? Sejauh ini ikhtiar-ikhtiar yang kami lakukan, kami mencoba untuk merapikan secara manajemen, administrasi, kebutuhan daripada program beasiswa, baik dari segi anggaran, baik dari segi pelaksanaan dan perencanaan, dan kami mencoba membuka jalan-jalan baru untuk anak-anak NTB. Semoga ke depan ada tujuan negara baru, terus skema program yang baru, sehingga tidak hanya terfokus pada model sistem yang sekarang, sehingga mungkin nanti ke depannya anak-anak NTB bisa sekolah ke Jerman misalnya, atau sekolah ke Spanyol dan semacamnya. Nah, itu kami coba buka peluang-peluang baru dengan skema yang mungkin kita tidak hanya berfokus pada APBD, tapi kita mencoba membuka jalan nanti siapa tahu mendapat program beasiswa dari negara tujuan. Jadi ini sudah berapa negara, Mbak? Kalau di total saya tidak tahu ya, tapi yang jelas dari Asia, Eropa sendiri sudah ada Polandia, Ceko, Hungaria, Rusia, sama apa lagi ya? Terus yang Asia, Malaysia, China, Taiwan, Sudan dan semacamnya lah. Berapa kampus itu? Banyak kalau kampus. Lumayan Turki, lumayan besar. Kampus, ya, lebih dari lebih dari 10-an. Pemprov NTB langsung bangun kerjasama. Nah, pemerintah provinsi memang, mungkin belum sebut ya, LPP NTB, Lembaga Pengembangan Pendidikan Nusa Tenggara Barat, adalah mitra daripada provinsi yang sejauh ini melaksanakan program ini secara teknis. Jadi segala pengelolaan kerjasama itu dilaksanakan oleh LPP NTB dan tim. Sementara pemerintah provinsi itu memfasilitasi. Misalnya seperti ini, ada negara kayak kemarin misalnya ada dan Spanyol misalnya, Dubes Spanyol datang, Pak Gub mencoba memfasilitasi kami follow up. Nah, kami di LPP NTB langsung memfollow up apakah ada peluang kerjasama beasiswa yang kemudian kami akan membuka jalan baru untuk itu. Jadi sejauh ini pintunya seringkali dibuka oleh Pak Gubernur sendiri ketika ada negara atau pimpinan-pimpinan negara datang ke sini. Ada juga yang kemudian kami yang membuka, mencari peluang untuk kerjasama. Ini kan Rusia sudah dibuka nih, Amerika belum, ya. Inggris belum. Sebenarnya Ukraina banyak. Mungkin coba Ukraina. Jangan ada Ukraina masih perang. Sebenarnya kalau Amerika seringkali banyak tawarannya, tapi kalau untuk membuat skema dengan kategori A yang sama dengan Polandia itu sepertinya tidak menjadi pilihan kami. Seperti yang saya jelaskan tadi, kuliah untuk satu orang di Amerika bisa membayar 10 orang di Polandia. Nah, kami mencoba memang menjelajah. Tapi kan keren ke Amerika misalnya. Iya, secara ini keren sih, tapi kan wise budgetingnya yang kami lihat. Kan kita mahal juga ya ke Amerika. Misalnya satu orang, kemudian yang mendapatkan 10 orang, kan 10 orang jauh lebih bermakna ya. Seperti dengan pengalaman yang mungkin sama,
Seperti itu, dengan exposure yang sama, apa yang akan didapatkan sama, kenapa tidak kita tidak memilih yang 10 orang. Tapi kalau Rusia sudah itu lebih murah. Rusia kemarin sebenarnya kami mendapatkan kuota langsung dari pemerintahnya. Jadi anak-anak yang Rusia ini kami nggak bayar SPP. Kita hanya membayar biaya hidup. Ke depan kayak juga pemerintah Amerika kayaknya. Semoga ada program yang seperti itu ya. Gitu. Siap. Terima kasih Mbak Tuti, ini sharing yang cukup berbobot. Kita hari ini banyak pengalaman yang sudah di-share, baik beasiswa NTB, kemudian ada pengalaman Mas Juju sama di Polandia ya. Nah mungkin sesi terakhir kita pengen ada closing statement lah dari Mas Juju dulu, mungkin ada closing statement untuk dari Mas Juju, nanti habis itu Mbak Tuti. Ya, ada closing statement terkait beasiswa NTB. Terkait beasiswa NTB, mungkin saya ingin menitip salam ya buat teman-teman saya yang di NTB. Banyak teman-teman saya itu yang mungkin tidak pede duluan ketika ingin mendaftar sebuah beasiswa ya. Saya mungkin ingin mengencourage teman-teman bahwa kita tidak mungkin berhasil kalau daftar saja belum gitu. Jadi ketika pengalaman S2 di Polandia itu mengajarkan bahwa banyak sekali teman-teman di sana yang mungkin kemampuan akademiknya jauh di bawah kita gitu, rata-rata teman-teman NTB gitu. Hanya saja yang membedakan kita dengan mereka mungkin di mentalitas ya. Mereka punya mental pejuang yang lebih dari kita, terutama di hal-hal akademik. Mungkin teman-teman harus mempersiapkan itu dari sekarang, bahwa teman-teman itu punya potensi yang sangat besar yang ditunggu untuk disentuh gitu oleh teman-teman gitu. Dan alhamdulillahnya pemerintah provinsi kita sudah memfasilitasi itu, dan sebenarnya kita tidak punya alasan untuk mengutuk keadaan gitu ya. Kami dari desa terpencil dan segala macam, saya rasa itu sudah tidak zaman gitu dengan segala macam fasilitas yang sudah kita disediakan. Jadi harus jadi penguasa global, pengawasan global maksudnya. Mbak Tuti, ada closing statement bagi Tribuners. Oke, mungkin seperti ini ya yang disampaikan oleh Pak Gubernur sendiri, Dr. Zulkifli Mansyah. Beasiswa NTB ini kan investasi pendidikan yang tak pernah lekang oleh zaman ya, Bang. Jadi kayak beasiswa NTB ini salah satu ikhtiar pemerintah daerah kita untuk meningkatkan kualitas daripada masyarakat kita, sumber daya kita mungkin tidak bisa dirasakan dalam 1-2 tahun, tapi saya percaya ketika kita mengirimkan masyarakat putra-putri daerah sekolah ke luar negeri, akan ada hal kedepannya nanti yang akan bisa membantu perkembangan di NTB kedepannya. Insya Allah pasti mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa diandalkan, yang akan mampu membantu kemajuan yang ada di NTB. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya juga ini untuk teman-teman yang di luar sana, jangan takut untuk mendaftar beasiswa NTB. Seperti yang Juju sampaikan, silahkan dipersiapkan dari sekarang. Insya Allah beasiswa NTB untuk semua, tidak ada privilege untuk siapapun. Ini semua untuk kalangan masyarakat NTB yang bisa diakses. Jika teman-teman ingin tahu lebih jauh tentang beasiswa NTB, silahkan bisa main ke kantor kami. Baik, terima kasih Mbak Tuti. Itu tadi dari sungguh luar biasa. Waktu kita hampir 1 jam ya lebih. Tribuners, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Tuti dan Mas Juju terkait beasiswa NTB. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa menginspirasi untuk lebih maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.